Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan seorang petugas imigrasi. Mirisnya, korban dijatuhkan dari lantai 19 sebuah apartemen oleh pelaku yang merupakan warga negara Korea Selatan. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah, kita berkenalan dengan seorang pria bernama Trifata Firdaus berusia 24 tahun. Seorang pria kelahiran 19 April tahun 2000. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, dari pasangan ibu dan bapak Agus Salim. Pada tahun 2021, Fata diangkat sebagai seorang PNS. Setelah itu, dia pun bekerja sebagai pegawai imigrasi Jakarta, tepatnya Rudenim, merupakan unit pelaksana teknis sebagai tempat penampungan untuk orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi. Fata sendiri ditugaskan sebagai staf keamanan dan ketertiban orang asing yang melanggar aturan tersebut. Menurut pandangan orang sekitarannya, Fata ini dikenal sosok pria yang sopan, disiplin, dan pekerja keras. Fata juga dijadikan sebagai contoh oleh rekan-rekan kerjanya dikarenakan rasa tanggung jawabnya dalam bekerja. Selain itu, demi membantu perekonomian keluarga, dia pun selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu kebutuhan sehari-hari dari keluarganya. Pada saat ini, Fata tinggal di sebuah rumah kos yang dekat dengan tempat kerjanya. Demi menghemat pengeluaran, Fata hanya pulang 3 hari sekali ke rumahnya yang berlokasi di Jalan Wahid, RT 06 RW 04, Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Fata pun tampak seperti biasa. Hingga pada tanggal 23 Oktober 2023, Fata mendapatkan tugas untuk mengawasi seorang WNA dari negara Korea Selatan yang bernama Kim Daljong. Diketahui Kim ini merupakan security cyber website perusahaannya di negara asalnya. Selama di Indonesia, Kim menyewa sebuah apartemen Metro Garden yang berlokasi di Ciledug, Karangtengah, Kota Tangerang. Pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2023, Fata diajak oleh Kim ke sebuah kafe, yakni tempat hiburan malam. Fata pun setuju dengan ajakan dari Kim dan pergi dengan mengajak teman-temannya. Tiba di apartemen sekitar pada jam 21.00. Fata datang bersama dengan 2 temannya menggunakan sebuah mobil Suzuki R3 bernomor polisi B1557 EYG untuk menjemput Kim. Setelahnya, mereka langsung pergi menuju ke sebuah kafe. Hingga malam semakin larut dan waktu sudah memasuki jam 01.32 dini hari. Mereka pulang kembali ke apartemen. Fata turun dari mobilnya bersama dengan Kim dengan cara memapak Kim yang terlihat mabuk berat, lalu membawanya ke lantai 19 unit kamar nomor 1919. Sementara kedua temannya pun segera pulang ke rumah. Berselang 30 menit kemudian, pada jam 02.09, ada seorang security apartemen yang sedang berjaga. Tiba-tiba mendengar adanya suara pecahan kaca dari kamar Kim. Lalu beberapa saat kemudian, terdengarlah suara dentuman yang sangat keras. Petugas security apartemen langsung menghubungi petugas apartemen lainnya untuk mengecek kamarnya Kim. Mereka khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan di sana. Setelah tiba di pintu kamar, mereka pun langsung mengetuk-ketuk pintu berulang-ulang kali. Namun tidak ada respon. Petugas apartemen terus mengetuknya sambil berteriak, "Buka Pak Kim, buka. Fata di mana?" Tiba-tiba terdengarlah suara Kim dari dalam kamar yang berteriak, "Fata sudah mati." Sontak saja mereka sangat terkejut ketika mendengar perkataan dari Kim ini. Pihak security bersama dengan petugas apartemen membuka secara paksa pintu kamar. Dan ketika pintu berhasil terbuka, tiba-tiba Kim langsung menodongkan sebilah pisau dan panci berisikan air panas
di tangan kanannya. Dia mengancam agar mereka segera menjauh. Hingga akhirnya security dan petugas apartemen pun mundur lalu memutuskan untuk turun ke lobi apartemen, mencari bantuan serta melaporkan kejadian ini ke atasan mereka. Ketika dilakukan pengecekan ke lantai dasar apartemen, mereka menemukan tubuh Fatah yang sudah tergeletak dalam kondisi tidak bernyawa, dengan sebagian wajahnya tertutup oleh gipsum. Fatah diduga jatuh dari lantai 19 dan terlihat ada serpian kaca di sekitarannya. Setelah melihat kejadian ini, pihak security pun langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan setibanya polisi di lokasi, jasad Fatah segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan proses otopsi. Sementara pada sisi lainnya, Kim langsung mengurungkan diri dengan mengunci pintu kamar dan tidak mau membukakan pintu kepada siapapun. Saat polisi mengetuk-ketuk pintu untuk meminta keterangan dari Kim, Kim pun tidak menanggapi sama sekali. Hingga mereka pun mendatangkan Kedutaan Besar Korea Selatan untuk bernegosiasi dengan Kim, dan setelah beberapa jam berlalu, usaha mereka berhasil membujuk Kim, tepatnya pada jam 8 pagi. Akhirnya Kim mau membukakan pintu dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Pada saat interogasi, Kim ini sempat berbohong dan mengaku dirinya sedang sendirian berada di kamar dan Fatah tidak bersamanya. Namun kesaksian dari Kim ini tidak sesuai dengan fakta yang terekam di dalam kamera CCTV apartemen. Dalam rekaman itu terlihat jelas jika Kim merupakan orang terakhir yang bersama dengan Fatah, hingga mereka masuk ke dalam kamar berdua. Dari hasil pemeriksaan olah TKP, polisi menemukan adanya sendal milik Fatah berada di dalam kamar. Selain itu, adanya bercak darah di tembok dan balkon. Pihak kepolisian berhasil menemukan DNA Kim di beberapa titik sekitaran tempat kejadian, yang ditemukan di sofa kamar dan sekitaran balkon apartemen. Dari hasil pemeriksaan ahli forensik didukung dari keterangan saksi dan Kim, serta hasil olah TKP, polisi memastikan jika Fatah ini terjatuh adalah sebuah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Kim Daljong. Dugaan jika Kim ini merupakan pelaku pembunuhan diperkuat dari hasil otopsi yang mengungkapkan adanya luka benda tumpul pada bagian kepala sebelum Fatah terjatuh, dan luka fatal pada bagian iga, dada, dan punggung yang mengakibatkan adanya pendarahan di otaknya Fatah. Dari bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkan oleh polisi, polisi pun menetapkan Kim sebagai tersangka pelaku pembunuhan, dan Kim tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya dia pun mengakui lalu menceritakan awal kejadian itu. Kim mengaku pergi bersama dengan Fatah, Hendar, dan Harry. Mereka menuju kafe Get Red Bar. Lalu di sana Kim memesan 6 botol miras berjenis soju dan 6 botol bir. Di kafe itu mereka minum bersama. Namun ketika sedang asik minum, tiba-tiba terjadi keributan antara Kim dengan Hendar, salah satu rekan dari Fatah, gara-gara masalah rokok. Bahkan Kim ini sempat memecahkan gelas hingga tangannya pun terluka. Fatah dan Harry langsung memisahkan keduanya, dan keributan pun mereda. Mereka kembali melanjutkan minum miras bersama. Sekitar pada jam 12.15, mereka memutuskan untuk pulang dengan posisi Harry menyetir mobil, Hendar duduk di kursi samping, sementara Fatah dan Kim duduk di kursi belakang. Awal perjalanan semua berjalan baik, namun di tengah perjalanan, tepatnya di ruas tol Karang Tengah, ternyata Kim dan Hendar pun terlibat perdebatan lagi. Keributan itu pun terus memanas, hingga Kim yang duduk di kursi belakang menarik leher Hendar yang duduk di kursi depan. Adanya keributan itu, seketika Harry langsung menepikan mobilnya di pinggir jalan tol. Lalu Fatah melerai dan keributan itu pun mereda. Kim pun keluar dari mobil. Fatah langsung mengejar.
Setelah dibujuk, akhirnya emosi Kim pun mereda dan mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke apartemen. Setibanya di kamar apartemen, Kim yang pada saat itu sedang mabuk berat tiba-tiba mengungkit masalah keributan tadi. Namun kali ini Kim merasa kesal dikarenakan Fatah tidak membela dirinya. Fatah sudah berusaha untuk menjelaskan jika dirinya hanya melerai keributan tanpa berpihak kepada salah satu. Namun Kim tidak percaya hingga situasi semakin memanas dan puncaknya Kim mengambil sebuah panci di atas meja lalu memukul kepala bagian belakang dari Fatah. Meskipun sudah mendapatkan perlakuan kasar, Fatah ini tidak melawan dan tetap berusaha untuk meredakan amarah dari Kim. Kim yang sedang dalam pengaruh alkohol langsung menarik Fatah menuju ke balkon kamar dan membenturkan kepalanya ke pintu kaca hingga pecah dan kembali memukul kepalanya Fatah menggunakan panci. Lagi-lagi Fatah tidak melawan. Fatah yang sudah lemas akibat benturan itu membuat Kim semakin gelap mata, lalu mendorong Fatah dari balkon kamar lantai 19 hingga terjatuh ke bawah dan Fatah kehilangan nyawanya. Usai kejadian mengerikan ini, tubuh Fatah pun telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan telah dikebumikan di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Polisi telah melakukan rekonstruksi ulang sebanyak 40 adegan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Atas perbuatannya itu, polisi menjerat pelaku Kim dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Guys, jika melihat kronologi, karakter dari Fatah ini sangat baik dan tidak emosional. Kalau misalkan posisi gue jadi Fatah, gak akan mungkin bisa sesabar kayak begitu. Bisa jadi tuh Korea yang gue lempar dari balkon. Semoga korban diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?